Halo, perkenalkan nama saya Vanessa Leo, saya dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan NaOH. Natrium hidroksida atau juga dikenal dengan sebutan soda kaustik atau soda api adalah suatu senyawa anorganik dengan rumus kimia NaOH. Senyawa ini merupakan senyawa ionik berbentuk padatan putih yang tersusun dari kation natrium atau Na plus dan anion hidroksida atau OH-. Natrium hidroksida merupakan basa dan alkali yang sangat kaustik, mampu menguraikan protein pada suhu lingkungan biasa dan dapat menyebabkan luka bakar bila terkapar. Senyawa ini sangat larut dalam air dan dengan mudah menyerap kelembapan dan karbon dioksida dari udara. NaOH digunakan dalam berbagai industri seperti industri tekstil, air minum, sabun, deterjen, dan juga pembuatan pulp dan kertas. Produksi NaOH sendiri di seluruh dunia terus mengalami peningkatan yang pesat mencapai kira-kira 60-80 ton per tahunnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses pembuatan NaOH dalam skala industri. Industri kaustik sendiri sering dikenal dengan istilah industri klor-alkali, karena selain menghasilkan produk utama berupa soda kaustik atau NaOH, dalam prosesnya nanti juga akan menghasilkan klor atau Cl dan gas hidrogen atau H2. Sebelum kita lanjut ke prosesnya, terlebih dahulu tentunya kita harus tahu apa bahan baku dan bahan penunjang dalam pembuatan kaustik itu sendiri. Adapun bahan baku yang digunakan terdiri dari 4, yaitu brine 20-25% NaCl, air, natrium karbonat, dan listrik. Sedangkan untuk bahan penunjang terdiri dari asam sulfat, merkuri, dan asam klorida. Adapun proses pembuatan NaOH dengan metode elektrolisis sel membran adalah sebagai berikut. Yang pertama, brine purification. Bahan baku garam yang telah disiapkan masuk ke dalam tangki pelarut. Larutan garam tersebut kemudian dipompa menuju sebuah reaktor untuk direaksikan dengan sodium karbonat dari sodium hidroksida, di mana proses berlangsung pada suhu 0 hingga 55 derajat Celcius. Untuk mengendapkan kalsium karbonat dan magnesium hidroksida dengan reaksi sebagai berikut. Ca2+ ditambah NaCO3 menjadi CaCO3 ditambah 2Na+. Lalu Mg2+ ditambah 2NaOH menjadi MgOH2 kali tambah 2Na+. Endapan yang terbentuk keluar dari reaktor dan mengalami kenaikan suhu antara 55 hingga 60 derajat Celcius. Kemudian, endapan akan dihilangkan sebagai seluri atau lumpur, di mana pengendapan dilakukan pada clarifier. Larutan garam tersebut kemudian dipompa untuk proses filtrasi pada sink filter dan plate dan frame filter. Kemudian larutan garam dipanaskan terlebih dahulu dengan heater sebelum menuju cation exchanger, agar kondisi operasi sesuai pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius dan lanjutkan dengan anion exchanger. Tujuannya adalah untuk memperkecil konsentrasi pengotor menjadi PPB atau part per billion. Yang kedua, brine elektrolisis dan evaporasi. Proses elektrolisis adalah salah satu cara untuk membuat kaustik yang masih banyak digunakan di industri. Elektrolisis larutan garam menghasilkan klor pada anoda serta hidrogen dan NaOH pada katoda. Jika klor dan NaOH yang diinginkan sebagai produk akhir, maka rancangan sel harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua bahan tersebut tidak bercampur. Ada 3 jenis rancangan sel yang paling banyak digunakan di industri, yaitu yang pertama ada sel diafragma. Proses ini disebut dengan sel diafragma karena sodium hidroksida dan klorin dapat bereaksi membentuk NaClO, dengan reaksi lanjut akan menghasilkan sodium klora atau NaCO3 pada temperatur operasi di atas 40 derajat Celcius. Untuk mencegah hal tersebut, maka ruang katoda dan anoda dipisahkan menggunakan sekat yang disebut diafragma, sehingga sel ini dinamakan sel diafragma. Selain itu, sel diafragma juga dapat menjaga bercampurnya gas hidrogen dan gas klor, karena kedua gas tersebut akan menyebabkan terjadinya ledakan apabila bercampur. Sel diafragma terbuat dari suatu selaput berpori yang dapat dilalui ion-ion, namun tetap dapat menahan pencampuran produk. Diafragma sendiri terbuat dari bahan-bahan yang mempunyai sifat permeabilitas seperti asbes atau fluorokarbon ditempatkan pada selaput berpori, dan juga diafragma harus diganti secara berkala. Pada sel diafragma, hasil dari ruang katode merupakan suatu campuran, yaitu 10-12% NaOH dan 14-16% NaCl. Untuk pengiriman, larutan ini perlu dipekatkan terlebih dahulu, biasanya sampai 50%, dan ini akan memakan banyak energi. Untuk menghasilkan 1 ton kaustik, 50% air harus diuapkan mencapai 2.600 kg. Larutan dari ruang katode dipekatkan dengan penguapan air agar konsentrasi NaOH bertambah, dan pembuatan NaOH dilakukan dengan pengkristalan NaCl. Hasil akhir dalam proses klor alkali tersebut adalah 50% NaOH dan sekitar 1% NaCl berupa pengotoran. Yang kedua ada sel merkuri. Suatu proses elektrolisis dalam industri alkali yang menghasilkan NaOH dan kemudian tinggi dibanding dengan sel diafragma adalah proses sel merkuri. Dalam elektrolisis tersebut, anodenya terbuat dari grafit atau titanium, tetapi katodenya adalah kolam aliran laksa. Sel merkuri dengan bentuk tangki dengan dasar baja yang sedikit miring dari ujung ke ujung, sehingga air laksa bisa mengalir di sebagian bawah sel.
Konsentrasi air garam 25% dan suhu 60% mengalir melalui sel dan keluar dengan konsentrasi 17%, dapat diumpankan kembali melalui deposit garam. Gas klor meninggalkan sel di bagian atas, sementara natrium amalgam sekitar 0,5% di bagian dasar, melewati 2 washing weirs untuk menghilangkan semua larutan natrium klorida dan masuk ke dalam denuder. Gas hidrogen keluar dari bagian atas denuder, dan merkuri untuk resirkulasi ke sel, dan natrium hidroksida berair terpisah di bagian bawah. Oleh karena itu, dengan mengendalikan laju umpan air adalah mungkin untuk menghasilkan soda kaustik 50% secara langsung. Yang ketiga, sel membran. Sel membran menggunakan membran semi-permeabel untuk memisahkan kompartemen anoda dan katoda. Proses elektrolisis larutan garam atau brine dengan menggunakan sel membran merupakan teknologi yang paling modern dalam industri kloralkali. Dalam sel membran tersebut, ruang anoda dan ruang katoda dipisahkan oleh suatu membran yang dapat dilalui oleh kation atau ion positif, atau disebut juga dengan membran penukar ion. Membran penukar ion tersebut memiliki peranan yang memungkinkan terjadinya perpindahan ion-ion sodium atau Na+ dari ruang anoda ke ruang katoda. Namun membran tersebut mencegah mengalirnya ion Ca- ke ruang katoda dan mencegah sebagian besar ion OH- ke ruang anoda, sehingga soda kaustik yang dihasilkan tidak bercampur dengan larutan garam. Sel membran beroperasi dengan menggunakan larutan garam yang lebih pekat dan menghasilkan produk yang lebih murni dan lebih pekat, 28% NaOH yang mengandung 50 ppm NaCl dan produk dengan 40% NaOH. Larutan garam sodium klorida jenuh yang mengandung ion-ion NaCl, Na dan Cl dialirkan ke dalam ruang anoda, sedangkan pada ruang katoda diisi dengan air murni. Suatu arus searah kemudian dialirkan pada sel tersebut. Pada anoda, ion-ion klorida dalam larutan garam mengalami oksidasi menjadi gas klorin, sedangkan pada katoda ion-ion hidrogen dalam air mengalami reduksi menjadi gas hidrogen. Selanjutnya, ion-ion sodium yang berpindah dari anoda ke katoda bereaksi dengan ion-ion hidroksida, menghasilkan soda api dengan konsentrasi 32 hingga 35%. Untuk mencapai konsentrasi soda api 50%, larutan kaustik yang diproduksi harus dipekatkan dengan penguapan atau terkonsentrasi di vaporizer. Reaksi elektrolisis larutan garam secara keseluruhan dapat dituliskan sebagai berikut. 2 NaCl ditambah 2 H2O menjadi 2 NaOH ditambah Cl2 tambah H2. Produksi NaOH dari lime dan soda ash. Pada proses ini, bahan yang digunakan adalah soda ash atau Na2CO3 dan lime CaOH 2 kali. Adapun reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Na2CO3 ditambah dengan CaOH 2 kali menjadi 2 NaOH ditambah CaCO3. Produksi yang dilakukan metodenya adalah larutan Na2CO3 dicampur dengan CaOH 2 yang menghasilkan larutan NaOH dan CaCO3. Setelah dipisahkan, maka larutan NaOH dipekatkan untuk menghasilkan konsentrasi NaOH yang diinginkan. Proses ini dapat dilakukan secara batch maupun kontinu. Pada reaksi ini digunakan larutan Na2CO3 20%, sedangkan CaOH 2 kali yang digunakan berupa bumburan. Reaksi berlangsung pada temperatur sekitar 85 derajat Celcius. Setelah diaduk selama 1 jam, kemudian diendapkan dalam thickener. Larutan hasil pemisahan dari thickener mengandung NaOH dengan kadar 10-12%. Larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam evaporator untuk dipekatkan kadar NaOH-nya menjadi 50% dengan konversi 95 hingga 96%. Sedangkan endapan yang keluar sebagai hasil bawah thickener dipompakan ke thickener lain untuk diambil kandungan NaOH dan Na2CO3 dengan jalan menambahkan air panas ke dalam thickener tersebut. Larutan hasil yang diperoleh adalah larutan encer yang dipakai sebagai make up Na2CO3 20%. Berikut adalah bagian proses produksi NaOH dari lime dan soda ash. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan NaOH. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.